Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa ya guys. Aduh, kangen banget nih sama kalian nih ya. Aku udah beberapa minggu ini baru mulai upload lagi. Mohon maaf ya teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mau nunggu. Oke, jadi kayaknya nggak usah basa-basi lagi ya. Langsung aja yuk kita mulai. Kasusnya kayak apa sih? Kasus yang mau aku bahas kali ini menurut aku tuh bener-bener serem dan menjijikan banget ya teman-teman. Dan sebenarnya kayak gini tuh bisa dibilang bukannya jarang terjadi, sering juga terjadi guys. Cuma dalam kasus ini yang bikin luar biasa mengerikannya, ada korban yang sampai nggak bisa selamat. Nah, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini terjadi di sebuah kota bernama Reno yang terletak di negara bagian Nevada, Amerika Serikat. Diketahui pada tahun 2000, kota ini jumlah penduduknya mencapai 180.480 jiwa. Itu sedikit info tambahan aja ya guys untuk kotanya ini. Tapi kita nggak mau ngebahas tentang kotanya karena kita mau membahas tentang salah satu penduduknya di sana yang bernama Brianna Zunino Dennison. Brianna adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 29 Maret 1988 di Reno, Nevada. Jadi dia memang orang asli situ ya guys. Brianna adalah anak dari pasangan yang bernama Bridget Zunino Dennison dan Jeff Dennison. Dan dia juga punya satu adik laki-laki yang bernama Bryton. Tapi sayangnya saat Brianna berumur 5 tahun, dia harus kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya. Dan pastinya ini bukan hal yang mudah ya teman-teman. Tapi untungnya ya Brianna juga adiknya Bryton itu tetap mendapatkan cinta dan kasih sayang yang cukup dari ibunya, dari keluarganya. Karena memang beruntungnya ya mereka itu lahir di keluarga yang sangat baik, dikelilingi orang-orang yang sangat peduli dan sayang sama mereka. Ibunya pun selalu berusaha yang terbaik. Dia selalu mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang baik juga. Sangat-sangat memperhatikan anaknya, apalagi di masalah pendidikan. Semakin Brianna tumbuh besar, dia itu terkenal sebagai orang yang sangat menyukai binatang, sangat menyayangi anak-anak. Dia juga terkenal orang yang baik, ramah, mudah bergaul. Karena kecintaannya sama binatang, ya pastinya dia punya tuh hewan peliharaan, seekor anjing yang dia beri nama Ozzy. Selain itu, ternyata Brianna juga suka nih mempelajari budaya-budaya negara lain. Karena pas masih kecil, Brianna itu pernah tinggal di Italia selama 1 tahun. Jadi dia mengenal kan kebudayaan Italia yang beda banget sama kebudayaan tempat dia lahir. Dan saat itu juga dia kayak tertarik, wah luar biasa ya tentang budaya-budaya di tempat lain. Dan dia mulai kayak punya keinginan untuk mempelajari semua budaya-budaya itu. Brianna berhasil menyelesaikan sekolah SMA-nya di Reno High School, Nevada. Dia lulus pada bulan Juni tahun 2006 dan setelah lulus SMA, Brianna lanjut kuliah di Santa Barbara City College, California, Amerika Serikat. Dan dia ambil jurusan psikologi guys. Kenapa dia memutuskan untuk ambil jurusan itu? Karena Brianna itu sempat juga ya mengalami masalah psikologi pada saat dia masih kecil, pas dia kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya itu. Jadi dia tuh pengen banget bisa membantu anak-anak yang juga mengalami hal sama kayak dia dulu. Nah pas kuliah itu karena kampusnya jauh dari rumahnya, dia pindah tuh dari rumahnya, dia tinggal di dekat kampusnya ya guys. Tapi di tahun 2008, tepatnya di musim salju tahun itu, Brianna kan libur kuliah nih. Nah dia memutuskan untuk balik ke kampung, aku mau menghabiskan waktu libur aku di sana bersama keluarga, bersama teman-teman. Pada tanggal 19 Januari 2008, Brianna berencana untuk menghabiskan waktunya seharian bersama teman-teman lamanya. Mereka datang ke sebuah pesta sampai jam 3:30 pagi itu pestanya baru selesai dan mereka masing-masing pulang. Tapi karena lokasi pestanya itu agak jauh dari rumah orang tuanya Brianna, jadi Brianna memutuskan mau nginep aja nih di rumah salah satu temennya yang deket situ. Temennya ini bernama Hunter dan Brianna nggak lupa ya untuk minta izin dulu sama ibunya supaya ibunya nggak khawatir. Ibunya ngizinin karena memang Hunter itu adalah teman lamanya Brianna. Hunter juga kenal sama keluarganya Brianna dan dia
ya dikenal sebagai anak yang baik-baik. Pas sudah sampai di rumah Hunter, mereka berdua udah ngantuk, udah capek banget, langsung tidur. Brianna tidur di sofa ruang tamu, sedangkan Hunter tidur di dalam kamarnya. Sekitar jam 9 pagi, Hunter bangun, dia ke ruang tamu, niatnya pengen nemuin Brianna ya. Tapi kok Brianna udah nggak ada. Sofanya udah kosong, Brianna dia cari-cari ke seluruh rumah tapi udah nggak ada ya guys. Hunter bingung, dia juga nggak tahu Brianna kemana karena nggak ngomong-ngomong dulu. Dan ini adalah hal yang mencurigakan karena menurut Hunter ya memang Brianna nggak biasa kayak gitu. Brianna bukan orang yang main pergi aja tanpa bilang gitu. Dia pasti selalu kasih info dulu lah. Yang lebih bikin Hunter khawatir dan aneh adalah Brianna itu pergi tapi nggak membawa dompetnya, tasnya, semuanya masih ada di rumah Hunter. Bahkan sepatu sama jaketnya juga nggak dibawa guys. Dan terakhir yang bikin Hunter bener-bener panik dan mikir macam-macam karena di bantal yang bekas ditidurin sama Brianna, Hunter itu melihat bercak darah. Langsung ya Hunter hubungin ibunya Brianna, dia juga telepon 911 dan melaporkan kalau teman saya menghilang dari sofa rumah saya. Semalam dia nginep di rumah saya, tidur di sofa, pagi-pagi bangun dia udah nggak ada dan di bantal bekas dia tidur ada bercak darah. Wah, dengar laporan kayak gini pastinya polisi langsung datang ke lokasi kejadian. Setelah polisi datang ke rumah Hunter, yang pertama mereka cek pastinya bercak darah yang ada di bantal itu. Setelah dicocokkan DNA-nya, ternyata itu benar darah milik Brianna. Petugas juga menemukan hal janggal semacam bekas gigitan ya di bantal tersebut dan mereka menduga kalau memang sebelum Brianna menghilang ada seseorang yang menutup muka Brianna pakai bantal itu. Sedangkan di pintu belakang rumah Hunter, petugas menemukan DNA yang nggak cocok dengan siapapun yang menghuni rumah tersebut. Jadi ya mereka nggak tahu wah ini DNA siapa nih, bisa jadi itu adalah DNA pelakunya. Makanya saat itu petugas juga menduga kalau Brianna dibawa keluar dari rumah Hunter lewat pintu belakangnya itu. Pencarian pun dimulai, petugas memasang berita tentang hilangnya Brianna ini di berbagai macam media dan pastinya keluarga Brianna juga kaget, shock banget ya ini bisa terjadi sama dia. Masalahnya Brianna itu hilang secara misterius pada saat dia tidur di dalam rumah gitu guys, bukannya pas dia lagi di luar rumah, bukan pas dia lagi di mana-mana, lagi tidur di dalam rumah. Investigasi pun terus dilakukan, tapi sampai hampir sebulan tetap aja nggak ditemukan keberadaan Brianna dan petugas juga saat itu masih mempunyai petunjuk yang sangat sedikit. Yang bikin terharunya teman-teman karena banyak banget warga di sana yang mau ikut membantu. Lebih dari 17.000 orang secara sukarela berpartisipasi membantu mencari Brianna. Sampai pada akhirnya ada sebuah kabar buruk yang datang dari seorang pria bernama Albert Jimenez. Tepatnya pada tanggal 15 Februari 2008. Hari itu Albert baru selesai makan siang dan dia jalan kaki mau balik lagi ke kantornya nih guys. Tapi pas di perjalanan itu, di pinggiran jalan dekat sebuah lapangan, Albert kayak memperhatikan kok ada sesuatu yang aneh nih. Dia lihat dari kejauhan kok itu kayak ada cewek ya tiduran gitu ya, masih pakai kaos kaki yang berwarna orange mencolok. Awalnya dia kira itu cuma manekin alias patung ya guys, tapi pas dideketin loh, ternyata aduh shock banget ya pasti dia, itu adalah jasad seorang wanita. Dia langsung cepat-cepat balik ke kantornya untuk menghubungi petugas polisi karena saat itu dia nggak bawa handphone. Dapat info seperti ini dari Albert, petugas langsung datang ke lokasi dan bener aja mereka menemukan jasad seorang wanita. Jasad itu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Sehari kemudian, tepatnya di tanggal 16 Februari 2008, petugas mengkonfirmasi bahwa jasad wanita tersebut adalah milik Brianna. Wow. Akhirnya Brianna ketemu tapi dalam kondisi sudah tidak bernyawa ya guys, dan pastinya ini sangat-sangat membuat keluarganya apalagi ibunya terpukul. Dan ada sesuatu yang aneh juga nih guys pada saat jasadnya Brianna ditemukan, karena di dekat jasadnya itu petugas juga menemukan pakaian dalam wanita. Tapi pada saat dicek DNA di pakaian dalam tersebut bukan milik Brianna. Ini aneh banget ya teman-teman, kok bisa ada di situ dan sempat membuat petugas bingung. Petugas langsung bergerak cepat ya dari yang tadinya investigasi
investigasi orang hilang, ya pastinya sekarang sudah berubah menjadi investigasi pembunuhan. Mereka berusaha sekeras mungkin untuk menemukan pelakunya. Pada saat melakukan investigasi di kasusnya Brianna ini, petugas baru mengetahui kalau ternyata sebelumnya sudah ada beberapa kasus juga yang terjadi. Jadi ada beberapa remaja lain yang mengalami hal sama seperti Brianna. Yang pertama terjadi pada tahun 2007. Korban pertamanya adalah seorang mahasiswa yang kuliah di kampus yang sama dengan Brianna, yaitu Reno University, Nevada. Kejadian itu bulan Oktober tahun 2007. Korban diserang secara seksual di parkiran universitas tersebut. Yang kedua, korbannya juga mahasiswi Universitas Reno, guys. Umurnya 21 tahun, kejadiannya di bulan November 2007. Lagi-lagi kejadiannya itu di tempat parkir. Tapi mereka berdua ini walaupun memang mengalami hal yang sangat mengenaskan, tapi mereka berhasil selamat nih teman-teman. Jadi nggak sampai kehilangan nyawanya. Dan salah satu korban bahkan berhasil mengingat wajah pelaku. Dia memberikan ciri-ciri pelakunya sampai berhasil tuh dibuatkan sketsa. Yang terakhir terjadi pada bulan Desember tahun 2007. Korban tinggal di sebuah apartemen yang masih di area rumahnya Hunter, yaitu di Reno, Nevada. Waktu itu kejadiannya di parkiran basement apartemen korban. Pas korban keluar mobil, tiba-tiba ada seorang pria yang gak dikenal menyerang korban dari belakang. Jadi langsung mukul kepala korban pakai benda tumpul sampai akhirnya korban pingsan. Habis itu muka korban ditutupin pakai kaos ya sama pelaku. Korban dipaksa masuk ke dalam mobil pelaku, dibawa ke tempat yang gelap dan sepi, dan disitulah korban mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh ya teman-teman, maksudnya ya penyerangan secara seksual. Pelaku juga mengancam korban seperti ini, kalau kamu melihat wajahku, kalau kamu memberitahu polisi, aku akan mencari kamu dan membunuh kamu. Setelah berhasil melakukan penyerangan itu, pelaku mengantarkan korban kembali ke apartemennya. Korban diturunkan di sana, tapi pelaku mengambil pakaian dalam milik korban. Kayak semacam cindera mata atau trofi kemenangan gitu loh. Korban langsunglah lapor polisi dan dia memberitahu ciri-ciri pelaku, guys. Menurut korban, pelaku itu berkulit putih, kemungkinan berusia 20-30 tahun, badannya sedikit besar, jari-jarinya itu gemuk. Dia juga bisa bicara bahasa Inggris dengan jelas, dan korban melihat ada sepatu bayi di bagian depan dashboard mobil pelaku. Korban ingat kalau mobil pelaku itu berjenis Toyota Tacoma atau semacam mobil pick up gitu, guys. Petugas berhasil menemukan DNA pelaku dari baju korban. Nah, pada saat DNA yang ada di baju korban itu dicocokkan dengan DNA yang ada di pintu belakang rumah Hunter, ternyata DNA-nya itu sama, guys, cocok. Yang artinya kedua kasus itu ya berkaitan, dilakukan oleh orang yang sama. Pelaku ini kayaknya memang menargetkan korban-korban yang ada di sekitaran area rumah Hunter itu ya. Kayak dia udah hafal sama situasi di situ, guys. Yang lebih menguatkan petugas lagi karena memang kan mereka juga menemukan pakaian dalam di dekat jasad Brianna. Jadi menurut petugas ini adalah kasus yang sangat-sangat berbahaya, dan aku yakin kalian semua pasti setuju. Karena kalau pelaku nggak segera ditangkap, takutnya dia mengincar korban lagi, mendapatkan korban baru lagi. Ya ampun, jangan sampai ya, guys. Makanya petugas gerak cepet banget. Pada tanggal 29 Januari 2008, polisi merilis sketsa dan juga ciri-ciri pelaku yang didapat dari beberapa korban. Petugas berusaha cari info dengan mewawancarai beberapa orang di daerah situ yang memang sebelumnya tuh punya riwayat melakukan pelanggaran, entah itu pelecehan, entah itu penyerangan terhadap wanita gitu, guys. Karena kan ya bisa jadi gitu ya, mereka adalah salah satu pelakunya. Petugas juga menginterogasi beberapa pria yang memang mengenal semua korban gitu, karena bisa jadi dia juga pelakunya, karena kan dia kenal sama semua korban gitu, guys. Tapi sayangnya setelah petugas berusaha seperti itu, tetap mereka nggak bisa menemukan pelakunya. Sampai hampir 10 bulan kasus Brianna dan juga yang lainnya ini tetap nggak bisa terpecahkan, pelaku belum bisa ditangkap. Sampai akhirnya di tanggal 1 November 2008, petugas dapat sebuah petunjuk anonim atau petunjuk tanpa nama ya dari seseorang yang memang dia nggak mau kasih tahu identitasnya, tapi dia bilang dia punya informasi yang sangat
penting tentang tersangka dalam kasus Brianna. Bahkan pelapor anonim ini sampai menyebutkan nama pelakunya karena menurut dia pelakunya adalah seorang pria yang bernama James Michael Biela. James Michael ini berumur 27 tahun. Pas lihat latar belakangnya James ini, petugas ya tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut lagi tentang pria bernama James ini karena memang dari latar belakangnya dia sempat melakukan banyak tindak kejahatan, guys. Sedikit background dari James ini, dia lahir pada tanggal 29 Juni tahun 1981 di Chicago, Illinois, tapi pas umur 9 tahun, James dan keluarganya itu pindah ke area Reno. James itu terkenal suka pesta dan dia juga suka olahraga bela diri. James itu memang terkenal sebagai anak yang gampang emosi dan temperamental banget, guys. Sebelumnya dia sempat bergabung dengan marinir, tapi dia diberhentikan secara tidak terhormat karena memakai obat-obatan terlarang. Itu di tahun 2001 ya kejadiannya. 1 tahun kemudian di tahun 2002, James itu pernah mengancam tetangga mantan pacarnya. Bukan cuma dengan mulut, tapi dia benar-benar sambil pegang pisau nyamperin tetangga mantan pacarnya itu gitu, sambil mengancam. Dan pastinya mantan pacar James ini lapor ke polisi. James akhirnya ditangkap. Pada bulan April tahun 2003, James mengaku bersalah atas kejadian itu dan akhirnya dia dijatuhkan hukuman untuk melakukan konseling alkohol selama 1 tahun penuh, dan selama 1 tahun itu juga dia nggak boleh ketemu dengan mantan pacarnya itu. Itu sedikit background dari James ya teman-teman. Lanjut ke ceritanya, petugas akhirnya memutuskan untuk bertemu secara langsung dengan si anonim tadi. Ternyata pelapor anonim, pelapor yang identitasnya nggak mau dibagikan ke publik itu adalah pacarnya James saat itu, guys. Pacar James ini bilang sama petugas kalau dia sudah menjalani hubungan alias pacaran ya dengan James selama 6 tahun, dan dari hubungan mereka itu mereka punya 1 anak yang sudah berumur 4 tahun saat itu. Mereka tinggal di area Reno, Nevada, dan pacar James bilang kalau hubungan mereka itu memang sedang kacau, teman-teman, karena James itu sering pergi dari rumah tanpa bilang-bilang, terus beberapa hari baru pulang. Bahkan James itu sering tidur di dalam mobilnya. Dan kalian tahu pacarnya James ini bilang sama petugas kalau dia itu pernah sekali ya menemukan pakaian dalam wanita di dalam mobil James, tapi bukan milik dia. Langsung dong ditanya, ini milik siapa? Dan James bilang dia mencuri pakaian dalam itu dari seorang wanita. Dan yang memperkuat lagi nih teman-teman, pacarnya James ini bilang kalau memang sebelumnya James itu mengendarai mobil Toyota jenis pick up gitu. Tapi pada saat James pindah ke negara bagian Washington, mobilnya itu dijual dan dia beli mobil lain. Bener-bener ya, ini sih cocok banget dengan ciri-ciri pelaku. Yang pertama, mobilnya sama. Kedua, penemuan pakaian dalam di mobilnya si James ini. Yang ketiga, ternyata James ini memang punya anak yang masih balita, karena korban sebelumnya kan bilang dia melihat ada sepatu anak gitu ya, sepatu bayi di dashboard pelaku. Dan kalian tahu yang paling menguatkan adalah mukanya James ini mirip banget dengan sketsa pelaku yang diberikan oleh korban. Ciri fisiknya sama ya. Dia adalah pria kulit putih, umurnya 20-30 tahunan, jari-jarinya juga gemuk. Pada tanggal 25 November 2008, James secara resmi ditangkap. Jadi pada saat penyerangan, James itu bekerja sebagai tukang pipa. Nah, pada saat sidang, mantan supervisor James itu kan bersaksi ya di pengadilan, dan dia bilang pada tanggal 15 Februari 2008, tepat saat jasad Brianna itu ditemukan, James ini langsung berhenti dari kerjanya. Saat itu dia ambil gaji terakhirnya dan James pindah tuh ke negara bagian Washington. Mungkin dia udah lihat ya di berita, wah jasadnya Brianna ditemukan nih, aku harus cepat-cepat pergi gitu. James didakwa dengan tuduhan pembunuhan, penculikan tingkat pertama, dan pelecehan seksual. Saat itu James dimintain sampel DNA-nya, tapi dia menolak teman-teman, bisa-bisanya ya. Untungnya pacar James memberikan DNA anak James untuk bisa dicocokkan. Dan ternyata DNA itu cocok dengan DNA yang ditemukan petugas dalam kasus Brianna dan beberapa korban lain. Pada tanggal 27 Mei 2010, James akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan pada Brianna dan dia diberikan hukuman mati. Selama bertahun-tahun James berusaha untuk mengajukan banding supaya hukumannya itu bisa diringankan. Yang terakhir di tahun 2019 kemarin, tapi bandingnya ini selalu ditolak dan hukumannya tetap sama, hukuman mati. Walaupun sampai sekarang sih belum ada infonya kalau eksekusi untuk James itu sudah dilakukan. Jadi kemungkinan besar ya James itu masih dalam penjara menunggu
eksekusinya dilakukan. Yang terpenting sih ya teman-teman, dia udah ada di dalam penjara dan dia nggak bisa menyakiti remaja-remaja lain lagi, dia nggak bisa cari korban lain lagi ya guys. Nah ini dia guys, makanya aku bilang kejadian kayak gini tuh bisa dibilang nggak jarang ya terjadi, dan ini kalau pelaku bisa ditangkap dengan cepat ya bagus, tapi ada juga kan banyak kasus-kasus dimana kayak pelaku tuh susah untuk ditangkap gitu. Nggak ngebayangin ya gimana perasaannya para korban dan juga masa depan mereka, mental mereka yang pastinya udah hancur banget. Apalagi kayak Brianna ya, dia harus kehilangan nyawanya, entah ya hancurnya kayak apa keluarganya, itu aku nggak bisa ngebayangin. Yang tadinya mau libur kuliah, menghabiskan waktu bersama keluarganya, teman-teman lamanya, tapi harus berhenti sampai situ aja ya guys. Padahal masa depannya masih panjang banget dan itu direnggut secara paksa sama orang macam James ini. Aduh, gondok banget gak sih guys? Dan menurut info yang aku dapat, ternyata Hunter ini, temannya Brianna, memang dia sering banget tidur tanpa kunci pintu. Mungkin dari sini kita juga bisa belajar ya, kalau tutup pintu, kunci pintu, dan segala akses masuk ke dalam rumah pada saat kita tidur itu penting banget. Karena kita nggak tahu apakah ada orang-orang yang berniat jahat, jadi harus tetap waspada, harus tetap hati-hati ya teman-teman ya. Pokoknya, apalagi untuk kalian yang kayak wanita, tinggal sendirian gitu kan, pasti harus lebih waspada lagi ya guys ya. Lebih baik mencegah sebelum sesuatu yang gak diinginkan terjadi. Aku pengen banget tahu apa pendapat kalian tentang kasus ini. Jangan lupa komen ya teman-teman ya. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Untuk kalian yang merequest kasus, boleh banget silahkan kirim DM ke Instagram aku HanifaStory92. Jangan lupa di follow juga ya IG-nya ya guys. Dan jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka, subscribe channel aku ya biar gak ketinggalan video-video barunya, dan share juga video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton, aku makin semangat upload videonya. Bye!